Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Indah Fatmawati, NPM 2011 060170 dari kelas E Pendidikan Biologi. Baik, sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Telaah Kurikulum. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Telaah Kurikulum. Materinya adalah landasan dan konsep pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. A. Pengertian kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dirumuskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi, isi atau bahan pelajaran, serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan itu senantiasa berhubungan dengan manusia, baik itu manusia sebagai objek, subjek, ataupun pengelola. 2. Landasan psikologis. Landasan ini memiliki dasar bahwa manusia itu mengalami perkembangan dan perubahan dari lingkungan dan kematangan. Lingkungan diartikan sebagai proses pembelajaran siswa di sekolah. Dan di sekolah ada kurikulum. Kurikulum ini sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Kemudian yang ketiga ada landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada pikiran atau logika. Sebagai akibatnya, dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia itu semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntunan hidup pun semakin tinggi. Dari landasan-landasan yang telah saya sebutkan, sebenarnya ada 6 acuan dimensi pendekatan nasional dalam perkembangan kurikulum dalam suatu negara, yakni yang pertama ada kerangka acuan yang jelas tentang tujuan nasional yang dihubungkan dengan program pendidikan, yang kedua hubungan erat antara pengembangan kurikulum nasional dengan reformasi sosial politik negara. Kemudian yang ketiga ada mekanisme pengawasan atau kontrol dari kebijakan kurikulum yang ditempuh. Kemudian yang keempat, ada mekanisme pengawasan dari pengembangan dan aplikasi kurikulum di sekolah. Kemudian yang kelima, ada metode ke arah pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah penelaahan derajat desentralisasi dari implementasi kurikulum di sekolah. C. Pengembangan kurikulum. Yang pertama ada perencanaan kurikulum. Pada dasarnya, perencanaan kurikulum adalah penyiapan dokumen kurikulum, baik berupa dokumen inti, pedoman, dan suplemen yang merupakan paket dari kurikulum. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen tersebut berupa tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah komponen tujuan. Tujuan berkaitan dengan arah atau hasil yang akan diharapkan. Secara hierarkisnya, kurikulum itu ada 4 tujuan. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, dan yang kedua itu ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kurikuler, yang keempat itu ada tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran. 4. Komponen isi atau materi. Materi atau isi pembelajaran adalah 4 komponen isi dan materi. Materi atau isi merupakan pengalaman yang akan diberikan kepada peserta didik selama mengikuti proses pendidikan atau proses pembelajaran. Yang kelima ada komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen yang berkaitan dengan implementasi kurikulum. Yang keenam ada komponen evaluasi. Dalam praktiknya ada 3 istilah yang mirip yang sering digunakan, yakni measurement, assessment, dan evaluation.
D. Pendekatan pada kurikulum. A. Integrating approach. Pendekatan ini ditandai dengan keadaan sekolah yang sudah memiliki fasilitas teknologi yang menyatu dengan laboratorium, kelas, dan kantor administrasi. Kemudian yang ke B, understanding of the curriculum. Kurikulum menyediakan kesempatan kepada para siswa untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam pemecahan masalah dan menawarkan cara baru bagi siswa untuk mempublikasikan hasil belajar mereka. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran dapat dikategorikan sebagai makro dan mikro. Secara makro, peran TIK ini digunakan sebagai alat dalam penyelenggaraan sistem pendidikan atau lingkup di bawahnya, yakni persekolahan. Dan secara mikro, TIK digunakan oleh guru sebagai strategi atau media interaktif dalam pembelajaran. Pendekatan implementasi TIK di sekolah. F. Pengertian kurikulum. Konsep kurikulum secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan curar yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi. G. Dasar-dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama ada dasar filosofis dan sejarah. Dalam filsafat pendidikan dikenal beberapa aliran filsafat, yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionalisme, dan eksistensialisme. Yang kedua ada dasar psikologis. Terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang ketiga, dasar sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Yang keempat, ada dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, merubah tatanan kehidupan manusia. Baiklah, itulah tadi video pembelajaran dari mata kuliah Telaah Kurikulum tentang landasan dan konsep pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Semoga bermanfaat, dan bila ada salah kata saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.